Salam, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama saya, Romo John Laba SDB, pada hari Minggu Kerahiman Ilahi. Selama Oktav Paskah, kita mendengar kisah-kisah tentang kebangkitan Kristus melalui para penginjil, dan juga bagaimana Tuhan Yesus yang bangkit dengan mulia menampakkan dirinya kepada para murid. Saya yakin bahwa dengan mendengar kembali kisah-kisah kebangkitan Kristus dan penampakannya kepada para murid, iman kita semakin diteguhkan. Ada sukacita bagi kita sebagai pengikut Kristus karena kemenangannya atas kematian melalui kebangkitannya yang mulia. Pada hari Minggu Kerahiman Ilahi ini, sosok Yesus yang bangkit tetap kita temukan melalui bacaan-bacaan kitab suci. Dalam bacaan pertama, setelah Tuhan Yesus bangkit dan mengutus Roh Kudus-Nya kepada para rasul, maka mereka mempunyai kekuatan yang baru. Mereka berani untuk mewartakan Kristus yang bangkit dan Injilnya di Yerusalem. Pewartaan para murid membuat banyak orang di Yerusalem menjadi percaya kepada Kristus, dan mereka itulah yang membentuk komunitas gereja perdana dengan satu semboyan mereka, semangat cor unum et anima una, semangat sehati dan sejiwa. Segala milik yang ada adalah kepunyaan bersama untuk kebaikan mereka semua. Ini bisa terjadi karena mereka percaya pada Kristus yang bangkit berdasarkan pewartaan para rasul. Dalam bacaan yang kedua, Santo Petrus juga menambah iman kita, karena dia mengatakan bahwa Allah telah membangkitkan Yesus Kristus supaya kita juga memperoleh keselamatan, supaya kita juga hidup dalam pengharapan. Luar biasa, kebangkitan Kristus punya pengaruh dalam pertumbuhan iman kita, dan kita punya harapan untuk keselamatan. Dalam bacaan Injil, kisah tentang Thomas itu mewarnai bacaan Injil tadi. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid ketika itu Thomas tidak ada. Dan ketika dia menampakkan diri lagi untuk kedua kalinya, Thomas ada di sana. Dan karena Thomas tidak percaya pada pewartaan dari teman-temannya yang telah melihat Tuhan, dan dia punya prinsip, dia mau melihat luka-luka Yesus, maka Tuhan Yesus mengatakan pada Thomas, "Thomas, silakan masukkanlah jarimu ke dalam luka-luka." Thomas melakukan itu dan dia percaya. Mungkin kita marah dengan Thomas, mungkin kita tidak suka sama Thomas, tapi Thomas itu seorang yang punya prinsip. Dia sangat kritis. Ketika dia memasukkan jarinya ke dalam luka-luka tubuh Yesus, dia sebenarnya masuk dalam kasih yang mendalam, kasih yang tuntas dalam kehidupan Yesus. Sama seperti Yesus mengasihinya sampai tuntas, demikian juga ketika dia memasukkan jarinya, dia merasakan cinta kasih yang begitu agung dari Yesus Kristus sendiri. Cinta kasih Yesus itu mengubahnya menjadi percaya. Saya yakin bahwa Thomas adalah kita. Banyak kali juga kita ragu dengan Yesus. Banyak kali juga kita mau menjauh dari Yesus. Kita butuh kasih Yesus yang begitu dalam. Kita butuh untuk masuk juga lebih dalam kehidupan Yesus. Maka pada hari ini, hari Minggu Kerahiman Ilahi, mari kita memohon semoga Tuhan Yesus yang menunjukkan wajah kerahiman
Allah Bapa bisa membantu kita untuk membuka diri kita pada kerahiman Allah sendiri. Semoga kasih karunia dan kerahiman Allah menyempurnakan kita, membuat kita juga tetap hidup dalam kerahiman dan mewartakan kerahiman kepada sesama manusia. Tuhan memberkati kita semua.